Halo semuanya, perkenalkan saya Nikolaus Delon. Di sini saya akan menjelaskan apa itu Incoterms dan sistem pembayaran. Yang pertama, Incoterms adalah singkatan dari International Commercial Terms, yaitu istilah-istilah yang mengatur tanggung jawab dan kewajiban dalam perdagangan internasional. Incoterms digunakan dalam kontrak dagang untuk ekspor dan impor. Baik, selanjutnya. Sejarah Incoterms. Incoterms pertama kali diterbitkan pada tahun 1936 dan diperbarui secara berkala. Dengan versi terbaru saat ini adalah Incoterms 2020 dan sebelumnya ada juga Incoterms 2010. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas aturan-aturan yang ada dalam Incoterms 2020. Untuk yang pertama, ada yang namanya EXW atau Ex-Works atau Ex-Factory. Di sini penjual hanya bertanggung jawab menyediakan barang di tempatnya sendiri, misalnya gudang atau pabrik. Di sini juga pembeli menanggung semua biaya dan risiko dari pengangkutan. Yang kedua, ada FCA atau Free Carrier. Di sini, penjual menyerahkan barang ke pengangkut yang ditunjuk oleh pembeli di lokasi tertentu. Risiko berpindah ke pembeli saat barang diserahkan ke pengangkut. Yang ketiga, ada CPT atau Carriage Pay To. Penjual membayar biaya pengiriman sampai ke tempat tujuan, tapi berisiko berpindah ke pembeli setelah barang diserahkan ke pengangkut pertama. Baik, untuk selanjutnya, di peraturan keempat di sini ada CIP atau Carriage and Insurance Paid To. Seperti CPT, tapi penjual juga menanggung asuransi pengangkutan hingga tempat tujuan, di mana yang sebelumnya hanya ditanggung oleh pembelinya. Baik, untuk kelima ada DAP atau Delivered at Place. Di sini penjual menanggung biaya dan risiko sampai barang tiba di tempat tujuan. Di sini juga pembeli menanggung biaya impor. Yang keenam ada DPU atau Delivered at Place Unloaded. Itu sebagai pengganti DAT dalam Incoterms 2010. Di sini penjual bertanggung jawab sampai barang dibongkar di tempat tujuan. Risiko juga berpindah setelah pembongkaran. Selanjutnya ada DDP atau Delivered Duty Paid. Di sini penjual menanggung semua biaya risiko dan bea masuk hingga barang sampai ke tempat pembeli. Untuk peraturan-peraturan selanjutnya, ini digunakan untuk transportasi laut dan perairan pedalaman saja. Di sini ada FAS atau Free Alongside Ship. Di sini penjual menyerahkan barang di samping kapal di pelabuhan muat. Pembeli juga bertanggung jawab atas muatan ke kapal dan seterusnya. Selanjutnya ada FOB atau Free On Board. Penjual menanggung jawab sampai barang dimuat ke atas kapal. Risiko juga berpindah saat barang melewati palka kapal. Yang ke-10 ada CFR atau Cost and Freight. Di sini penjual membayar biaya pengiriman ke pelabuhan tujuan. Risiko juga berpindah ke pembeli saat barang dimuat ke kapal. Dan yang ke-11 yang terakhir ada CIF atau Cost, Insurance and Freight. Di sini seperti CFR, tapi penjual juga menanggung asuransi selama pengangkutan. Untuk selanjutnya, kita akan membahas sistem-sistem pembayaran yang ada dalam bisnis internasional yang terkait dalam Incoterms. Yang pertama, ada yang namanya advance payment atau lebih kita kenal pembayaran di muka. Di sini pembeli membayar sebelum barang dikirim. Risikonya besar di pihak pembeli karena belum menerima barang. Dan lebih cocok jika pembeli sudah sangat percaya dengan penjual. Umumnya cocok dengan Incoterms seperti EXW dan FCA. Dan yang kedua ada open account atau pembayaran terbuka. Di sini barang dikirim terlebih dahulu, lalu pembayaran dilakukan belakangan. Risiko di sini tinggi di pihak penjual karena belum ada jaminan pembayaran. Dan biasanya juga digunakan jika sudah ada hubungan bisnis yang kuat. Yang ketiga, ada documentary collection atau inkaso. Penjual mengirim dokumen melalui bank dan pembeli hanya bisa mengambil dokumen dan barang setelah membayar atau menerima janji pembayaran. Di sini menggunakan DP atau Documents Against Payment. Di sini dokumen diserahkan setelah pembayaran dilakukan. Ada juga DA atau Documents Against Acceptance. Di sini dokumen diserahkan setelah pembeli menandatangani janji pembayaran atau wesel.
Ini cocok seperti Incoterms FOB, CFR, dan CIF. Dan yang keempat ada Letter of Credit atau LC, yang lebih kita kenal surat kredit berdokumen. Di sini bank menjamin pembayaran dari pembeli ke penjual, selama penjual dapat memenuhi semua syarat dokumen. Di sini lebih aman untuk kedua belah pihak, dan banyak digunakan dalam transaksi internasional yang melibatkan Incoterms seperti CIF, CFR, CIP, DIP, dan DDP. Dan yang terakhir, ada consignment atau konsinyasi. Di sini, barang dikirim dan hanya dibayar ketika barang tersebut dijual oleh pembeli atau agen. Di sini risiko juga besar di pihak penjual dan biasanya tidak umum untuk transaksi berbasis Incoterms karena tidak langsung berkaitan dengan pengiriman formal. Baik, demikian dari presentasi saya. Terima kasih.